Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Azmi, saya dari PMM 3. Saya di sini akan menjelaskan definisi 4.1.1, yaitu tentang titik cluster. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Kita masuk ke definisi 41.1. Nah, di sini dimisalkan atau terdapat himpunan A itu subset dari bilangan real atau himpunan bagian dari real. Sebuah titik C merupakan titik cluster dari himpunan A apabila setiap delta lebih besar dari 0. Maka terdapat sebuah titik X elemen A di mana X itu tidak sama dengan C. Sedemikian mutlak dari X itu dikurang C, dan itu lebih kurang dari delta. Nah, itulah termasuk dari istilah dari titik cluster. Jadi, kita buat dulu garis bilangan. Kita bikin di sini C. Nah, kapan kita katakan C ini sebagai titik cluster dari himpunan A? Sekarang kita tentu harus ada mempunyai A-nya itu, dikatakan A itu yang merah ini, garis bilangan ini. Dari sini A sampai B. Nah, C itu boleh interval dari anggota AB. Nah, kapan kita katakan si C ini merupakan titik cluster dari himpunan ini? Ceritanya ini A interval A ke B. A, B. Nah, kapan kita jadikan C ini merupakan titik cluster dari A? Itu ketika setiap kita mempunyai delta yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Kita katakan lebih besar sepanjang yang ini nih. Kita lupakan, kita bikin sebegini. Ini delta. Maka paling tidak ada satu anggota dari A yang bukan C, yang sehingga jaraknya itu kurang dari delta. Berarti kita cukup buat deltanya sebegini saja. Ini anggap saja ini sama panjang sama yang ini. Berarti kita ini kan bagian kanannya, pasti kita mempunyai bagian kirinya. Nah, jadi saya kira yang ini banyak dari yang kurang dari delta. Contohnya X-nya sini memenuhi, X-nya sini juga. Nah, di sini karena deltanya cukup panjang, nah yang dimaksud dari sini yang besar sama dengan 0, artinya mengcover meskipun deltanya sedikit sekali atau kecil. Nah, jika deltanya sangat kecil, kita bikin sampai di sini. Kita ulangi dulu. Karena kecil sekali, kita buat segini. Ini C plus delta. Nah, setelah itu lebih C ini kurang dari delta.
Nah, sampai sini kita bisa menemukan nilai X ini. Nah, begitulah maksud dari definisi 4.1.1 ini. Bahkan diperkecil lagi, dia harus ada lagi titik cluster. Seperti itu dianya. Nah, untuk melihat kapan dia tidak ada, kapan dia tidak punya nilai C ini tidak mempunyai titik cluster, itu contohnya bisa kita lihat. Misalnya kita mempunyai himpunan nilai A, yaitu satu dan 2 ini. Jadi kita ketik dulu di sini pakai nomor hitam A sama dengan satu dan 2. Isinya dia ini cuma 1 dan 2, cuma 2 anggotanya, yaitu 1 dan 2. Nah, kemudian kita mau ngambil titik 1 anggota real bakal anggota A. Nah, 1 ini bukan titik cluster. Kenapa? Karena dia biasanya di sini ini 1, 2 kan otomatis di bagian sini, di sebelah kanan ya. Nah, kita anggap ini kita bikin garis bilangannya. Nah, jadi yang merah ini anggota yang bagian sini lah anggota A. Nih. Satu. Nah, ternyata ketika kita buat seperti ini, ketika diambil deltanya, ini kan harus setiap delta. Jadi kita buat jaraknya senilai setengah saja, maka setengah dari 1 kan paling tidak di sini. Sini sama di sini. Nah, dari sini kita tidak mungkin menemukan X. Pasti nggak ada di sini. Nggak ada ada. Sama yang di sini juga, sehingga X itu elemen A. Nah, ternyata nggak ada, jadi itu bukan anggota A. Karena A itu isinya cuma 1 dan 2, maka dikatakan 1 bukan titik cluster dari A. Begitu juga dengan 2. Jadi saya kira begitu definisi dari titik cluster. Nah, adapun istilah dari persekitaran mungkin itu juga sudah dipelajari dari minggu lalu juga. Biasa juga ini titik cluster ini dikatakan lingkungan atau zona juga biasanya. Oke, baik, sekarang kita akan menguji titik cluster dengan menggunakan grafik. Nah, contohnya misalkan A itu memiliki himpunan yaitu 2 dan 4. Enam bagian subset dari bilangan real. Gabung ring. Nah, tentukan apakah titik 3 tentukan
apakah titik 3 merupakan titik klaster dari A, dari himpunan A. Nah, kedua, tentukan apakah titik A atau titik 2 merupakan titik klaster dari himpunan A. Nah, yang ketiga itu tentukan apa titik 5 merupakan titik klaster dari A. Nah, ini kita akan menggambar garis bilangannya terlebih dahulu. Kita gambar begini. Nah, ini di sini kita buat C titik klasternya. Ini adalah merupakan himpunan A, garis sini kita bikin di tengah sini saja. Nah, di sini ada nilai 2 dan di sini 1. Nah, 1 dan 2 ke titik C ini merupakan hampir mau ke titik C bagian sini nih, mendekati C itu ada setengah dari A. Kita buat sini. Set dari A. C ini merupakan titik klaster. Kita buat titik klaster. Nah, di soal tadi tentukan apakah titik 3 ini merupakan titik klaster dari A. Nah, karena 3 ini kan elemen dari 2 dan 4, dan di sekitar 3 masih ada titik lain di A, maka titik 3 merupakan titik klaster. Di sini kan 3, ini kan pasti mendekati 2. 2 ada di sini. Nah, itu merupakan, jadi 3 merupakan titik dari himpunan A. Nah, yang kedua, apakah titik 2 merupakan titik klaster dari A? Nah, titik 2 tidak termasuk dalam A. Tapi untuk setiap elemen lebih besar dari 0, intervalnya itu 2 lebih dikurang epsilon dikopus dan 2 ditambah elemen. Nah, itu akan berisi titik-titik dari A, misalnya itu 2, 21, 2,1, 2,01 dan seterusnya. Maka 2 adalah titik klaster dari A. Nah, selanjutnya itu apakah titik 5 merupakan titik klaster dari A? Nah, titik 5 ini kan jauh dari sini nih, udah jauh dan ke sini kemari dah kan. Nah, udah berada di luar lah, di luar jangkauan dari mendekati C nih ya, nilai C ini. Titik klasternya nilai A ini kan. Nah, karena dia yang berada titik 5 itu kan nggak ada, jadi maka 5 bukan titik klaster dari A. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.